Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan ada 3 jenis manusia yang tidak pernah rugi. Artinya selalu apa? Untung. Karena menurut Imam Al-Ghazali bahwa hidup itu seperti seorang pedagang. Kalau pedagang yang pertama kali terlintas dalam benaknya apa dah? Jadi kalau seorang pedagang yang terlintas dalam pikirannya, yang pertama kembali modal. Ya, kembali modal. Yang kedua, cari untung sebesar-besarnya. Nah, hidup kita itu seperti seorang pedagang. Jangan sampai rugi. Pulang modal aja itu udah rugi. Apalagi modalnya nggak balik. Apa modal itu? Menurut beliau nih, Syekh Al-Imam Al-Ghazali, al-faraidu huwa ra'sul mal. Mengerjakan yang fardu, mengerjakan yang wajib di dalam beribadah itu modal. Kalau ada orang ibadahnya hanya yang wajib saja, sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, zakat saja, maka ibarat orang dagang, orang itu seperti apa? Pulang apa? Baru pulang modal. Kira-kira untung apa rugi itu? Kalau kita dagang, modalnya 1 juta. Dari pagi kita dagang sampai sore. Pas sore kita hitung modal kita balik 1 juta. Itu rugi apa untung? Nah, rugi. Artinya kalau ada orang ibadah, sholatnya hanya 5 waktu saja, baru pulang modalnya saja. Rugi apa untung? Rugi. Jadi kalau ada orang sholat hanya 5 waktu saja, dalam hitungan orang dagang rugi. Kenapa rugi? Karena belum tentu sholat yang 5 waktu tidak ada cacatnya. Kalau dia ada cacatnya, tidak ada tempat untuk menambal kekurangan tadi. Di mana keuntungannya? Kata Syekh Al-Ghazali, keuntungannya itu adalah di sunnah-sunnah. Semakin banyak kita ngerjain yang sunnah, maka semakin besar dia punya pahala. Dan semakin besar dia punya keuntungan. Ya, jadi kalau ibadah itu di kepala kita, berarti kalau saya ngerjain sholat 5 waktu saja masih rugi. Kalau saya ngerjain puasa Ramadan saja masih rugi, belum ada untungnya.
Di mana keuntungannya? Keuntungannya di sunnah-sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 orang yang tidak pernah rugi, selalu untung. Dan itu Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 29. Nanti di rumah dicek ya. Surah apa? Fatir ayat 29. Satu, orang yang selalu untung dan tidak pernah rugi. Yatluna kitaballah. Orang yang selalu untung itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu nggak pernah rugi dan pasti untung. Ini Ramadan udah hari keberapa ini? Hari keberapa? 14. Berarti Lebaran berapa hari lagi? Hah? Masih jauh. Udah hari ke-14, udah berapa juz Quran yang sudah dibaca? Nah, ya. Sudah berapa juz Quran yang dibaca? Karena orang yang tidak pernah rugi, itu kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran itu pekerjaan yang pasti untung dan tidak pernah rugi. Satu, Al-Quran itu dibaca, mau faham, mau tidak faham, maka dia bernilai ibadah. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani nazran. Sepaling baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran yang dipegang, dibaca, dilihat. Itu punya nilai afdal. Ya. Jadi itulah keutamaannya. Kenapa membaca Al-Quran? Pekerjaan yang pasti untung, karena dia yang baca mau faham, mau nggak faham, mau ngerti, mau nggak ngerti, pokoknya dibaca dapat pahala. Yang kedua, kenapa membaca Al-Quran pekerjaan yang pasti untung? Karena dia pahalanya dihitung per huruf, per huruf. Alif, lam, mim, berapa huruf? 3. Satu hurufnya berapa? 10. Itu kalau di bulan lain. Tapi kalau dibaca di bulan Ramadan, enggak kehitung nilai pahalanya. Dia berlipat-lipat. Ya, dihitung per huruf. Pernah menghitung surah terpendek surah apa? Surah Al-Ikhlas apa surah Al-Kautsar? Berapa huruf tuh surah Al-Kautsar? Ya, surah Al-Kautsar saja dibaca itu sudah mengandung apa tuh? Pahala yang besar. Yang ketiga, kenapa membaca Al-Quran itu pekerjaan yang pasti untung dan tidak pernah rugi? Karena Al-Quran itu akan datang kepada si pembacanya pada hari kiamat, memberikan bantuan syafaat. Maka saya tanya tadi, di bulan Ramadan ini hari yang ke-14 udah berapa juz dibaca? Ya, kalau yang pengen mendapatkan syafaatnya Al-Quran, maka dia dibaca. Ya, maka dia dibaca. Kalau dia dibaca, maka Al-Quran itu nanti akan menyari. Dia mencari sendiri siapa orang yang sering membacanya, dialah yang akan ditolong, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Sebab apa? Al-Quran. Makanya ketika kita selesai baca Al-Quran, ada doanya tuh. Ada yang bisa nggak di sini? Allahumma arhamna, terus waj'al
imaman wa nuran wa hudan. Coba yang semangat. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Satu kali lagi coba, yang semangat ini ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi dalam doanya itu sudah jelas, Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah sayangi kami dengan Al-Quran. Dan di ujungnya waj'alna hujjatan, jadikan dia sebagai hujjah, sebagai dalil ketika nanti kita berada di alam akhirat. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini, bulan didatangkannya Al-Quran, maka siapa yang banyak membacanya, dialah yang berhak mendapatkan apa tuh? Syafaat. Maka kata Nabi, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ada dua yang memberikan syafaat pada hari kiamat itu. Yang pertama as-siyam, puasa. Jadi puasa yang kita tunaikan itu akan memberikan syafaat sama orang yang puasa. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat. Ya, mudah-mudahan nih di hari yang ke-14 yang belum sampai selesai, target biar Al-Quran datang nanti sebagai pembela buat orang yang membaca. Kemudian yang kedua, orang yang tidak pernah rugi. Tadi kan ada tiga jenis orang kan. Orang pertama adalah yang tidak pernah rugi, yang pasti untung adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa yuqimus shalah. Orang yang pasti untung dan tidak pernah rugi adalah orang yang selalu sholat. Selalu sholat. Iya. Maka orang yang selalu sholat ini hidupnya pasti selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kata seorang guru yang viral, Ustazah Halimah Idrus, beliau berpesan kepada putra putrinya dua hal, jangan kau tinggalkan. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat, karena kalau kamu tinggalkan sholat berarti kamu sudah ninggalin Allah. Kalau Allah saja sudah kamu tinggalkan, bagaimana dengan yang lain? Padahal Allah itu maha penentu segalanya, maha penentu segalanya. Nah, kita nih hari ini masih bisa seperti ini, itu karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga adalah kita hidup ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada jaminan kalau besok atau entar malam kita masih hidup apa enggak. Kalau ternyata hari ini adalah hari terakhir kita ada di dunia, sementara kita sering ninggalin puasa, sering ninggalin sholat, maka orang itu tidak akan pernah selamat. Ya, orang yang selamat itu adalah orang yang melakukan sholat. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, perkara yang pertama kali dihisab, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, waqad anjaha wa aflaha, orang ini pasti beruntung dan sukses. Jadi sukses itu diukur sejauh mana dia sholat. Ya. Dan kalau ada orang sholat cuma yang 5 waktu saja, nah, saya ucapkan tadi di awal, berarti orang itu ibarat orang pedagang baru pulang apa? Modal, belum ada untung. Di mana keuntungannya? Di qobliyah, di ba'diyah, di duha, di sholat malam, di sholat taraweh. Nah, termasuk ini, sholat taraweh udah ada yang bolong belum sampai malam ini? Nah, ya. Nah, yang belum bolong, alhamdulillah. Ya, yang belum bolong ya, alhamdulillah. Ya. Kalau yang udah bolong, ini rugi besar. Rugi besar. Ya. Rasulullah sampai bilang begini, rogima anfu, orang ini menjadi celaka, orang ini menjadi rugi, orang ini menjadi hina. Kenapa? Dakhala Ramadan lam yughfar lahu. Dia udah ketemu dengan bulan Ramadan, dosanya enggak dihapus, masih punya dosa. Padahal Ramadan udah nyampe di depan dia. Ya. Dengan apa dosanya nggak dihapus? Karena dia tidak melakukan amal-amal soleh selama di bulan Ramadan. Tidak puasa. Ya, orang yang tidak puasa dosanya nggak dihapus. Tetapi orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar, dari imsak sampai maghrib, jika dia melakukan dosa dari fajar sampai maghrib, dengan dia berpuasa, maka dosa dari fajar ke maghrib Allah hapus dengan puasa. Dalilnya apa? Jelas, Sahih Bukhari. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira. Nah, itu hadisnya, dalilnya jelas, Sahih. Di sini Nabi mengatakan soma. Apa soma artinya? Telah berpuasa. Ya, kalau yasumu sedang berpuasa. Tapi kalau Nabi bilang soma, berarti udah apa? Udah puasa. Dan orang yang telah puasa, begitu redaksinya, orang yang sudah berpuasa kemudian puasanya karena iman kepada Allah, maka dosa orang itu Allah hapus. Ya, maka redaksinya pakai soma, pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi kalau pengen dihapus dosanya dari fajar sampai maghrib, maka lakukan apa? Puasa. Nanti malam harinya Allah fasilitasi lagi. Dengan apa? Dengan sholat malam. Dari maghrib sampai fajar, dosa orang itu dihapus oleh Allah dengan sebab dia melakukan qiyam Ramadan. Ya, sholat malam di antaranya tarawih. Berarti kalau malam Ramadan kita nggak tarawih, berarti dosa kita dari maghrib sampai fajar nggak diapain tuh? Nggak dihapus. Allah sudah fasilitasi. Kenapa kita sampai ketemu dengan Ramadan? Karena Ramadan itu fasilitas dari Allah agar hambanya itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Maka ketemu Ramadan dengan puasa dihapus siang hari. Ketemu Ramadan di malam hari dengan sholat taraweh dihapus.
Makanya kalau siang nggak puasa, malam nggak terawih, kira-kira lebak mana tuh dihapusnya? Nah, nggak ada yang bisa dihapus. Makanya kata Imam Qatadah, malam yughfar lahu fi Ramadan. Kalau ada orang yang di bulan Ramadan dosanya tidak diampuni, falan yughfar lahu fi ma siwa. Orang itu berpeluang di bulan-bulan lain, di bulan Ramadan punya kesempatan dosanya tidak Allah hapus. Nauzubillah. Ya, jadi kalau bulan Ramadan nih dosa orang itu nggak dihapus, maka di luar bulan Ramadan dosa orang itu juga berpeluang tidak diapain, tidak dihapus. Karena Ramadan itu datang 1 tahun sekali. Tahun depan, kira-kira ada nggak yang bisa menjamin kita ketemu Ramadan? Nggak ada. Sekali ketemu dengan Ramadan, maka maksimalkan. Karena belum tentu Ramadan tahun akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Itulah yang Nabi sebut celaka, rugi besar, hina orang yang sudah ketemu Ramadan ternyata dosanya nggak apa-apa, nggak dihapus. Biasanya yang kagak puasa, kagak sholat malam, hari rayanya paling apa tuh? Paling getem. Baru ketemu minal aidin wal faizin ya gitu. Begitu nggak Bu? Ya. Minal aidin artinya apa? Minal aidin, orang itu kembali suci. Siapa? Yang puasa sama yang malam sholat. Orang nggak puasa, agak sholat lagi minal aidin. Ya Pak ya. Kemudian wal faizin artinya apa? Orang yang sukses, orang yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil melalui hari demi hari, malam demi malam di bulan Ramadan, berhasil dia lakukan. Maka Allah kasih hadiah besar. Orang yang puasa, orang yang sholat di malam hari, hadiah besarnya apa? Idul Fitri. Ya, orang itu kembali boleh berbuka. Ya, fitri itu artinya berbuka. Nah, sholat ini di bulan Ramadan terutama ya adalah pahalanya berlipat. Jadi kalau orang sholat 5 waktu saja, ibarat orang dagang baru pulang apa? Modal. Jadi kalau pengen punya untung kerjain yang apa? Sunnah Ramadan banyak. Ada yang tahu nggak di sini? Sholat sunat rawatib. Ada yang tahu? Apa sholat sunat rawatib? Halo? Ada yang tahu? Sholat sunat rawatib ba'diyah qobliyah. Yang sangat dianjurkan sholat qobliyah ba'diyah sehari semalam berapa belas rakaat? Mana? Nyebut 12. Nunjuk. Mana? Bukan. Sama yang nyebut 12. Jangan takut, nggak apa-apa. Kalau salah ya orang nggak tahu ya nggak dia. Berapa Bu? 12. Ibu tahu 12 itu sholat apa aja? Qobliyah subuh. Qobliyah zuhur 4 berarti 6. Ba'diyah zuhur 2. Nah, terus Bagir maghrib 2. Masya Allah, karena ibu bisa jawab, saya kasih hadiah buku saya. Ada buku saya ini ibu. Selamat Bu ya. Daud hadiah itu buku saya tuh. Nah, saya sengaja saya bawa tuh untuk yang bisa jawab kuis. Berarti sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu ada 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Ada yang tahu keutamaannya apa? Siapa orang yang ngerjain sholat sunat rawatib 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Ya, jadi kalau pengen punya rumah di surga, nggak usah kredit, nggak usah. Ya, nggak usah. Cukup setiap hari
Sholat sunat rawatib berapa belas? 12. Kalau rawatibnya yang 12 rakaat dilakukan setiap hari, pasti yang wajib nggak pernah dipindah. Pasti itu. Ya. Jadi kalau kita pengen pulang kampung, pulang ke akhirat, kita sudah punya rumah dan kita bangunkan rumah itu sendiri dengan kita melakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang dapat buku bisa ngamalin. Amin ya. Yang dapat buku ya. Jadi kalau pengen dapat buku saya itu tinggal cek di Shopee, insya Allah ada. Oke. Jadi itu pekerjaan yang pasti untung. Yang kedua apa? Sholat. Ini masih panjang nih kalau saya bahas sholat lagi. Ya termasuk sholat sunat duha. Berapa rakaat duha? Halo. Terserah. Ya. Minimal berapa? 2. Maksimal 12. 12. Termasuk di ujung hadisnya itu, orang yang mampu melakukan duhanya 12 rakaat setiap hari, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunin rumah juga di surga. Wah, sehari udah dapat 2 tuh. Ya, sehari dapat 2 rumah. Capek. Ya, makanya nanti kan gini Pak. Tanda-tanda orang ketika sakaratul maut itu ada keringatnya. Itu tanda lelah, dia capek karena dunianya dipakai buat ibadah. Ya. Dan orang itu nanti sudah dikasih gambaran tuh, video sama malaikat, ini nih tempat kamu. Ya, nggak apa-apa. Maka kata Allah apa? Inna ma'al usri. Apal kan ayatnya? Inna ma'al usri. Apa artinya? Capek-capek dulu, baru senang kemudian. Jadi kalau kita pengen di akhiratnya bahagia, di dunianya kudu apa? Capek. Berapa menit Pak? Ya, masih ada waktu ya. 2 menit lagi ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, yang terakhir, orang yang pasti untung dalam surah Fatir, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Orang yang pasti untung adalah orang yang menginfakkan hartanya yang telah Allah berikan rezeki kepadanya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya, jadi orang berinfak itu, berzakat, bersedekah, itu orang yang tidak pernah rugi. Kenapa? 1, zakat itu artinya at-toharatu, suci. Harta yang kita keluarkan untuk zakat, infak, sedekah, maka harta kita menjadi harta yang bersih. Enggak banyak, cuma 2,5%. Jadi kalau kita punya harta 10 juta, dikeluarin 2,5%, berapa duit Bu? 220.000. Saya tanya, mauan yang 250.000 apa mauan yang 9.750.000? Kalau suruh pilih, Bapak mau ambil yang 250.000 apa yang mau ambil 9.720.000? Ya kan? Artinya yang kita punya 10 juta, hak orang lain itu cuma 250.000, tapi milik yang kita punya 9.720.000, dan itu yang 9.750.000 menjadi harta yang bersih. Kalau dia bersih, kita makan, istri kita makan, anak kita makan, maka daging mereka tumbuh dari hasil yang bersih. Kalau dia tumbuh dan berkembang dari harta yang bersih, dagingnya menjadi bersih, maka dia berpeluang, berkesempatan besar untuk bisa masuk surga. Karena surga itu nggak ada orang yang kotor, nggak ada. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bersih. Di antaranya apa yang dia makan itu dari harta yang bersih. Ya, jadi mustahil, nggak mungkin.
Orang bermimpi, berharap ingin masuk surga, tapi dia punya harta, tidak pernah dia keluarkan untuk zakat dan infak sedekah. Yang kedua, zakat itu artinya apa? Nama bertambah dan berkembang. Jadi kalau pengen hartanya bertambah dan berkembang, maka keluarin untuk bersedekah, berinfak. Dan bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, nilai pahalanya berlipat dibanding di luar bulan Ramadan. Makanya kenapa orang ketika Ramadan berburu ngasih takjil, ngasih infak, keluarin zakat, sedekah, karena pahalanya besar. Dan tidak ada jaminan kita ketemu lagi Ramadan. Yang ketiga, ya, nanti harta yang zakat itu harta yang apa? Toharoh, namaun. Yang ketiga, barokatun, berkah. Ya, berkah itu artinya apa sih, Pak? Bu, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Bapak Ibu punya gaji sekian, ya, kalau berkah cukup. Tapi kalau nggak berkah, sebanyak apapun gaji, itu merasa tetap kurang apa? Kurang cukup. Nah, di situ letaknya tidak ada apa? Keberkahan. Maka pekerjaan yang ketiga yang pasti untung adalah pekerjaan yang orang bisa menginfakkan hartanya. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang mulia ini, ya, di bulan yang mulia ini, punya rezeki berbagi. Dan jangan pernah takut kalau apa yang kita punya itu akan mengurangi yang kita miliki. Tuh, ada 3 jenis orang yang selalu beruntung. Ada yang bertanya? Enggak ada? Nah, bagus berarti. Ya. Ibu ada? Enggak ada yang bertanya? Ah, kalau nggak bertanya kita cukupkan. Saya masih buka sesi pertanyaannya. Jadi ada berapa? Ada berapa orang yang pasti untung? 3. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, selalu sholat. Dan yang ketiga, suka berbagi. Ya, karena dengan berbagi itu akan menambah empati kita kepada orang-orang apa yang kurang berkecukupan. Nah, kalau tidak ada yang nanya, saya cukupkan saja. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan puasa kita Allah terima. Mudah-mudahan yang puasa dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih suka bolong, sholat-sholatnya bolong, ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. Ya, karena sholat taraweh itu ketemunya setahun sekali. Kalau sekali nggak taraweh, maka kesono banyak yang bolong. Mudah-mudahan kita semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.